Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ending Match PNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Ending Match PNS akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB Pedagogik Guru. Soal-soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Ending Match CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya yang B. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak: A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya D. Pengasuhan dan lingkungan. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 0-2 tahun, 2-7 tahun, 7-11 tahun, 11-14 tahun. Jawabannya 7-11 tahun. Menggunakan potongan sapu lidi di lereng globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Pengamatan dan penilaian yang intensif terhadap lingkungannya. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Jawabannya yang A. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawabannya yang C. Emosional. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan: A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jawabannya sosial emosional. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok pelajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional, kognitif, moral, spiritual. Jawabannya sosial emosional. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan penalaran pasca konvensional, penalaran konvensional, penalaran prakonvensional, penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah penalaran pasca konvensional. Individu memiliki apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral prakonvensional, konvensional, pasca konvensional, interkonvensional. Jawabannya pasca konvensional. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Membukakan gagasan, mengaktualisasikan diri, penciptaan hubungan yang baik, memformulasikan tindakan. Jawabannya penciptaan hubungan yang baik. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan,
memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar dalam hal kesulitan akademis, gangguan simbolik, gangguan non-simbolik, gangguan sosial. Jawabannya gangguan simbolik. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah sosiometri, angket, wawancara, brainstorming. Jawabannya sosiometri. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Jawabannya B. Sosial. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, humanistik, sibernetik, konstruktivisme. Jawabannya adalah behaviorisme. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, D. Konstruktivisme. Jawabannya konstruktivisme. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik, konstruktivisme, kognitivisme, nativisme. Jawabannya humanistik. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik, konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme. Jawabannya adalah sibernetik. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Tips dari Enigma CPNS, jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi gunakan setiap kesempatan kita untuk belajar. Semakin sering belajar, maka kita akan semakin menguasai materi. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi dalam setiap kesempatan beribadah kita harus terus berdoa. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Semakin sedikit dosa kita, semakin penghalang kita antara kita dengan Allah semakin tidak ada. Semoga sukses dan jadi PNS.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.